Perkenalkan, nama saya Berta Veronica Lodipe, NIM 2419007. Melalui video kali ini, saya ingin menyampaikan materi ujian akhir semester ekonometrika dengan topik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain, dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika atau regresi analisis. Regresi linear multiplier atau berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel depan dan atau variabel terikat atau Y. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh suatu variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan analisis sederhana. Sementara apabila kita ingin mengetahui dua variabel X atau lebih terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi linear berganda. Yang berikut asumsi analisis regresi linear berganda. Ada beberapa asumsi atau persyaratan. Ada asumsi ini dibuktikan melalui serangkaian uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas, di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Yang kedua uji linearitas, di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Yang ketiga uji multikolinearitas, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang keempat, uji heteroskeintensitas. Dalam regresi ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Yang kelima, uji autokorelasi khusus untuk data time series. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Adapun rumus persamaan analisis regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 Bn. Contoh kasus analisis regresi linear berganda setelah kita mengetahui atau konsep dasar mengenai analisis regresi linear berganda. Sekarang kita melakukan analisis regresi berganda dengan SPSS. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh variabel motivasi dalam kurung X1 dan variabel minat X atau bisa disebut juga X2 terhadap variabel prestasi atau bisa disebut juga Y. Data penelitian ini mempunyai sampel sebanyak 12 orang siswa. Yang berikut langkah-langkah analisis regresi berganda dengan SPSS. Yang pertama, buka program SPSS, klik variable view. Selanjutnya pada bagian nama, tulis motivasi, minat, dan prestasi. Pada desimal ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label tuliskan motivasi atau X1, minat X2 dengan variabel Y. Pada bagian measure pilih scale. Yang kedua, setelah itu klik data view, lalu masukkan data motivasi X1, minat X2 dan prestasi Y yang sudah disiapkan tadi. Yang ketiga, selanjutnya dari menu utama SPSS pilih analis, regresi dan linear. Yang keempat, muncul kotak dialog dan nama linear. Masukkan variabel motivasi X1, minat X2 ke kotak independen S. Masukkan variabel Y pada kotak independen. Pada bagian method, pilih enter. Selanjutnya klik statistik. Yang kelima, pada linear regresi statistik berikan tanda centang pada estimasi dan model fit, kemudian klik continue. Yang keenam, langkah terakhir adalah klik OK, maka akan muncul output SPSS. Yang berikut penjelasan tabel output SPSS analisis regresi linear berganda. Yang pertama, variabel internet atau removed memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam regresi ini adalah variabel minat dan motivasi. Sementara variabel dependen adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuang, sehingga pada kolom remove tidak ada angkanya atau kosong. Tabel yang kedua, modelnya summary. Koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi.
koefisien determinasi R square atau R kuadrat atau disimbolkan dengan R2 yang diberikan variabel bebas atau variabel independen X terhadap variabel terikat atau variabel independen Y. Atau dengan kata lain, nilai koefisien dan determinasi atau R square ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Persyaratan yang harus terpenuhi agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi adalah hasil uji F dalam analisis regresi linear berganda bernilai signifikan, yaitu berarti bahwa ada pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika hasil analisis dalam uji V tidak signifikan, maka nilai koefisien determinasi tidak dapat digunakan atau tidak dipakai untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y. Tabel yang ketiga yaitu ANOVA, memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara dan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Setelah sebelumnya kita melakukan pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan program SPSS. Selanjutnya, untuk menafsirkan hasil analisis tersebut, begitu perlu melakukan uji T, uji F, koefisien determinasi dengan melihat kontribusi pengaruh atau sumbangan efektif dan sumbangan relatif yang diberikan variabel independen X terhadap variabel independen Y. Variabel dependen Y. Perbedaan antara uji T dan uji F dalam analisis regresi linear berganda adalah terletak pada makna pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Apakah terpisah atau gabungan? Uji T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara partial atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y. Sementara uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama atau gabungan terhadap variabel Y. Uji T berguna untuk menguji apakah ada pengaruh motivasi dan minat secara partial terhadap prestasi, artinya pengaruh motivasi terhadap prestasi dan pengaruh minat terhadap prestasi secara terpisah. Sementara uji F berguna untuk menguji apakah ada pengaruh motivasi dan minat secara simultan terhadap variabel prestasi, artinya pengaruh gabungan dari variabel motivasi dan minat terhadap variabel. Yang keempat, variabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.